Shalom, perkenalkan nama saya Agnes Linome dari kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen, mata kuliah Teori Belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori yang mendapatkan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku dilakukan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Menurut Mukinan, prinsip teori belajar behavioristik adalah yang pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori. Yang kedua, hal yang paling penting dalam teori ini adalah stimulus dan respon karena bisa diamati. Yang ketiga, adanya penguatan atau reinforcement, yaitu hal-hal yang tidak memperkuat respon hukum pada teori belajar behavioristik. Hergenhan dan Matteo menyatakan bahwa teori belajar ini mencangkup 4 hukum, yaitu yang pertama, hukum kesepian. Hukum kesepian berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika ada kesiapan, baik kesiapan oleh pendidik maupun oleh peserta didik. Yang kedua, hukum latihan. Hukum latihan memiliki arti bahwa semakin banyak latihan, semakin besar peluang untuk berhasil. Yang ketiga, hukum efek. Hukum efek berarti bahwa efek yang dirasakan oleh peserta didik setelah belajar akan memastikan dirinya untuk terus belajar. Yang keempat, hukum sikap. Hukum sikap berarti sikap yang terbentuk setelah melakukan pembelajaran. Ciri-ciri behavioristik adalah yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mengutamakan pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mementingkan terbentuk reaksi atau respon. Yang keempat, bersifat mekanistis atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misalnya meminta maaf. Yang kelima, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Teori belajar behavioristik adalah kelebihannya adalah peserta didik dibiasakan latihan dan praktik yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, reaksi, dan daya tahan. Yang kedua, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear dan konvergen. Yang ketiga, mampu memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Kekurangan teori belajar behavioristik adalah membatasi kreativitas dan imajinasi peserta didik. Pembelajaran hanya berpusat pada guru sehingga peserta didik terkesan pasif.